imunisasi adalah cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dan supaya apabila ia terpapar penyakit tersebut, ia tidak akan menjadi sakit. Nah, pemberian imunisasi dasar adalah pemberian imunisasi awal pada bayi usia baru lahir hingga usia 1 tahun untuk mencapai kadar kekebalan di atas ambang perlindungan. Nah, Kementerian Kesehatan mencanangkan bahwa wajib imunisasi bertahap pada bayi usia baru lahir hingga 18 tahun. Manfaat imunisasi yang pertama untuk anak, mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit menular yang sering berjangkit. Yang kedua untuk keluarga, bermanfaat menghilangkan kecemasan orang tua dan mengurangi biaya pengobatan jika anak sakit. Yang ketiga, untuk negara, bermanfaat memperbaiki derajat kesehatan dan menciptakan manusia yang berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pentingnya imunisasi. Nah, jadi dalam imunisasi itu terdapat konsep herd immunity atau kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok ini hanya dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi pada sasaran tinggi dan merata di seluruh wilayah. Kebalnya sebagian besar sasaran ini secara tidak langsung dapat melindungi kelompok usia lainnya. Sehingga apabila terdapat penyakit PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, maka penyakit tersebut tidak dapat langsung menyebar secara cepat dan kejadian luar biasa atau KLB itu dapat dicegah. Nah, konsep ini merupakan program imunisasi yang sangat efektif dan efisien untuk kita terapkan. Karena dengan menyasar kelompok yang rentan, kita dapat melindungi kelompok masyarakat lainnya. Adapun dampak-dampak yang akan muncul saat anak tidak diimunisasi. Ada 7 dampak menurut UNICEF. Yang pertama, anak akan jadi lebih rentan terkena penyakit. Yang kedua, meningkatkan resiko sakit bagi anggota keluarga, di mana anak yang sakit dan tidak diimunisasi sangat mudah menularkan penyakitnya kepada orang di sekitarnya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, beresiko menyebabkan masalah atau wabah penyakit di lingkungan, di mana penyakit yang ditularkan ke orang di sekitarnya mungkin saja ditularkan juga di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat, sakit dan komplikasi dari penyakit anak tersebut dapat menimbulkan banyak biaya perawatan dan pengobatan. Yang kelima, penurunan kualitas hidup. Yang keenam, resiko penurunan harapan hidup. Yang ketujuh, batasan perjalanan dan bersekolah, di mana pada saat ini sudah banyak sekolah yang menerapkan imunisasi lengkap sebagai syarat pendaftaran. Tujuannya yaitu untuk melindungi siswa-siswa dan warga sekolah dari wabah penyakit, dan juga untuk melindungi mereka dari penyakit. Mitos atau fakta bahwa imunisasi itu tidak halal dan dapat menyebabkan anak menjadi sakit. Itu semua mitos ya teman-teman. Jadi faktanya, vaksin yang digunakan pemerintah dalam program imunisasi sudah teruji aman dan halal. Nah, vaksin-vaksin dasar yang diwajibkan oleh pemerintah yang pertama ada vaksin BCG atau vaksin Bacillus calmette-guerin, di mana vaksin ini diberikan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Yang kedua ada vaksin hepatitis B. Nah, vaksin ini diberikan untuk mencegah penyakit hepatitis B. Yang ketiga ada vaksin DPT atau vaksin difteri pertussis tetanus untuk mencegah penyakit difteri pertussis tetanus. Yang keempat ada vaksin polio, di mana vaksin ini untuk mencegah penyakit polio. Dan yang kelima ada vaksin measles rubella atau yang lebih dikenal dengan vaksin campak rubella. Nah, vaksin ini diberikan untuk mencegah penyakit campak rubella. Adapun imunisasi dasar wajib yang diprogramkan oleh pemerintah. Yang pertama, anak yang berusia di bawah 24 jam akan diberikan imunisasi hepatitis B. Anak yang berusia 1 bulan akan diberikan BCG dan poliotetes 1. Anak yang berusia 2 bulan akan diberikan DPT HB-HIB1 dan poliotetes 2 dan juga PCV. Dan anak yang berusia 3 bulan akan diberikan DPT HB-HIB2, poliotetes 3 dan PCV. Nah, dan untuk usia 4 bulan diberikan imunisasi DPT HB-HIB3, poliotetes 4, dan polio suntik.
Nah, dan usia 9 bulan diberikan imunisasi campak rubella, dan untuk usia 12 bulan diberikan imunisasi PCV. Nah, dan untuk usia 18 bulan diberikan imunisasi DPT, HB, HIV, dan campak rubella. Selanjutnya untuk kelas 1 SD diberikan jenis imunisasi campak atau MR dan DT. Untuk kelas 2 SD diberikan jenis imunisasi TD. Untuk kelas 5 SD diberikan jenis imunisasi TD dan HPV. Dan untuk kelas 6 SD diberikan jenis imunisasi HPV.